langsung ke Amerika kayak gitu. Wih, udah langsung pakai. Lu nggak bisa bahasa Inggris? Ya dulu kan Oke, halo, jumpa lagi di Alvin Story. Di video kali ini teman lama gue sih. Sebenarnya gue datang sini karena pengen jengukin anaknya baru lahir. Bukan, sorry, istrinya yang baru lahir. Gimana nih di kapal? belum ada kabar apa-apa lagi. Gue gak ada apa-apa lagi. Belum ada kepastian berangkat, belum ada apa-apa. Ya. Sejak kapan itu ya? Dari Maret awal. Berarti udah 8-9 bulan, ya hampir 10 bulan lah di rumah. Iya, ini corona benar-benar ngasih ujian berat ya bro ya. Ya begitulah kurang lebih. Cuman nggak cuma lu doang ya. Iyalah, Semua anak-anak kapal juga ngalamin hal yang sama sih. Ya, karena emang dampak corona. Ini ngomong-ngomong, kapalnya kapal apaan bro? di Carnival. Carnival ya? Carnival. Wih, udah langsung pakai Carnival, mantap ya. Ya maksudnya, tapi kan kita nggak ada yang pernah nyangka ya, karena corona kayak gini, semuanya nggak cuma di kapal doang. Iya, di apa aspek pariwisata pun di dalam negeri juga kena dampak. Lebih tepatnya itu yang di hotel-hotel Iya. ya bro ya. Ya Bali aja sepi lah. Bali ya, terutama Bali itu yang biasanya banyak. Sekarang turis luarnya belum masuk. Iya betul kayak gitu. Ya pariwisata paling terdampak lah, paling parah. Karena ya kan pasti kerumunan itu kan yang protokolnya itu yang nggak bisa. Makanya walaupun jalan kayaknya agak gimana ya, pasti banyak banget ribet gitu. Pasti banyak banget peraturan yang wah banget, yang hampir impossible untuk dijalanin gitu. Karena ya tahu sendiri kan, kapal paling kecil aja tamunya bisa 2.000 orang. Iya betul. Ya kan. Udah gitu kolam renang 1 atau 2 rame-rame. Di tempat dia makan semua rame-rame. Iya, dan nggak mungkin kan ya Udah gitu kan kebanyakan ya indoor di dalam. Jadi hawanya cuma ngandelin AC. Mungkin kalau di luar oke lah, udah terbuka kayak bisa di atas, tapi kan nggak, jarang di atas. Kebanyakan yang banyak aktivitasnya di dalam ruangan. Kalau di dalam di outdoor itu kan cuma siang aja. Sisanya siang sore gitu, apalagi itu pun kalau nggak hujan. Kalau hujan udah pasti sepi. Makanya agak protokolnya ribet kalau di kapal, apalagi kapal, makanya pasti bakalan lama sih. Oke. Nih intermezzo sebentar nih. Lu kok bisa naik ke kapal itu gimana? Wah, nggak tahu kalau nyasar sih. Nyasar ya? Nyasar. Antara nyasar apa pengen jalan-jalan gratis lu? Nggak, nyasar itu mah yang nggak ada tujuan, tadinya nggak ada tahu menahu sama kapal, cuman dapat obrolan dari teman yang katanya wah, ya udah kita kayaknya tantangan baru, cobain. Gara-gara awalnya sih gara-gara ngeliat temen sih, kayaknya waktu itu temen tiba-tiba kok di Facebooknya tahu-tahu di status dia di airport di Amerika gitu. Keren ya maksudnya. Iya, bilang, wih, gimana nih gitu, lu ngapain di sana gitu, tiba-tiba kok ada di mana gitu, di Miami atau di mana gitu, kok jauh banget, tiba-tiba dia check in di situ di airportnya. Iseng lah tanya, lu ngapain bro, kok jauh banget, kerja kapal pesiar. Apa tuh pesiar, gue bilang. Diceritain lah sedikit-sedikit sama dia ini. Akhirnya tertarik, ya udah. Lu coba ya. Gue cari tahu gimana sih caranya, apa sih kapal pesiar, terus apa sih kerjaannya, terus di mana sih mereka gitu, apa sih gitu, pokoknya cari tahu lah semuanya. Sampai akhirnya gue beraniin ke agent, cuman karena waktu itu nggak ada pengalaman, bahasa Inggris jelek, gue ditolak. Terus akhirnya ngambil. Lu nggak bisa bahasa Inggris? Ya dulu kan masih berantakan deh, gue kan belum lagi nggak ada niat nih, nggak tahu, boro-boro gue bahasa Inggris. Karena gue intinya lu modal nekat aja coba ya. Iya, awalnya kan gitu. Jadi akhirnya wah katanya udah nih coba di coba kata orang agentnya, coba kamu belajar bahasa Inggris dulu yang benar, terus cari pengalaman, karena harus ada pengalaman hotel minimal. Kalau
karena kan kapal pesiar itu hotel, cuma hotel berjalan aja. Oh ya udah deh, akhirnya ya udah ngambil pendidikan itu yang 1 tahun masalah Dapatlah hotel. sertifikat ya. Dapatlah sertifikat, dapatlah pengalaman, terus sedikit bahasa Inggris gue sedikit improve lah bahasa Inggris di situ. Terus ngeberaniin lagi apply, alhamdulillah begitu apply langsung keterima, langsung kerja. Jadi baru lulus 1 tahun dari 1 bulan dari tempat gue yang apa kayak LPK gitu ya, baru lulus. Pulang waktu itu dapat job training di Malaysia kan, pulang dari Malaysia itu sebulan gue langsung diterima, gue langsung proses berangkat lah. 1 bulan gue udah langsung waktu itu berangkat pertama ke Texas, ke Galveston, Texas. Cuman kalau urusan buat tiketnya itu gimana? Kalau Tiketnya gratis apa memang gua nanti diurus dari perusahaan? namanya baru pertama kali pasti bayar dulu, cuma repeatersnya abis itu pulangnya diganti dikasih, terus pulangnya ntar balik-baliknya semua dari perusahaan, kita tinggal ngikutin aja. Tahun berapa itu? Email gue pertama kali naik 2015 dulu beli tiket Itu dolar waktu itu masih 12 ribuan 12-13 lah ya. Dolar masih 12 ribu. Itu tiket gue Oke. pertama kali berangkat tuh 17.500.000 itu Itu one way. One way doang ya. Uh, Cuman totali berapa? Wah total semua sama dokumen 25-an, 30 juta. lebih lah 30-an mungkin 30-an ya. ya. 30-an lah. Itu di luar gue biaya pendidikan yang Iya. LPK itu tadi ya. Dokumennya. Oke. Soalnya dokumen itu kan lumayan banyak juga. Yang paling susah itu yang paling mahal visanya. Visa Amerikanya lumayan. Habis 4 juta, 5 jutaan gitu. Medikalnya aja 2, sekian. Pokoknya tapi hebatnya maksudnya semua uang dikeluarin itu benar-benar membuat kita gitu, dokumen kita, pegangan kita. Jadi Mana nggak ada yang iya, kita nggak ada yang mafia nggak ada kayak gitu apa ya. agen itu nggak agen itu gue yang bayar ke agen itu cuma visa sama Pendaftaran tiket. tiket. Sisanya mah udah, sisanya sih urus sendiri, maksudnya urus sendiri kayak paspor gue urus sendiri, medical Iya. sendiri. Jadi gue bayar sendiri gitu, gue bawa uang nih bayar, gue dapat visa, gue dapat dokumen gitu. Jadi itu aja sih. Oke, ini stories jadi ceritanya kan ini mau ke kapal. Ya jadi sama-sama kayak TKI sih ya, cuma lebih keren lah gitu ya. Langsung terbang-terbang. Nah, lu pas lagi di kapal itu perasaan lu gimana sih? Wah, Nyampe misalnya dari airport nih. Lu langsung pertama kali ya. pelabuhan gitu. Pelabuhannya apa sih, Bang? Itu pelabuhan apa sih? Dulu gue lagi join pertama kali dulu di Key West. Itu Key West itu di Key West, ya. pulau kecil di Florida. Ah, isi. Gila, pas gitu ngeliat pertama kali tuh kapal, wah gila gede banget gitu kan. Terus apa namanya, ekspektasi lu tuh ketika lu wah gila aku mau kapal, ekspektasi lu tuh kayak gimana? Ya gimana ya, yang bayangin yang segala orang yang udah di sama senior dikasih tahu kan, oh kapal tuh kayak gini, dan ternyata emang semuanya bener gitu, di sana tuh bener. Yang paling pertama yang gua selalu ingat itu bahasa Inggrisnya. Jadi gimana ya, yang berdasarkan pengalaman gue tuh orang Indonesia orang pertama kali naik, sebagus apapun lu bahasa Inggrisnya pasti di sana pasti bingung ya. Yang paling bikin bingung itu kan, yang bikin gua kaget juga, gue pikir kan di sana orang Indonesia, ya paling orang Indonesia atau orang-orang Bana yang itu, ternyata hampir seluruh orang dari seluruh dunia hampir semua ada di situ gitu. Udah gitu kan mereka semua bawa logat masing-masing, itulah yang bikin susah. Mereka logat orang Eropa Timur, orang Afrika, orang mana ya, orang mana-mana lah, orang Inggris gitu kan, dengan logatnya mereka masing-masing. Gila ngedengerinnya kayak apa, lagi pertama kali naik tuh pasti bingung juga lah, pasti bingung lah ngedengerin orang ngomong apa, nggak ngerti gitu. Kecuali ketemu sama orang-orang Indonesia lagi. Tapi banyak ya orang Indonesia waktu itu. Lumayan banyak. Ya itulah belajar dari senior. Dulu pengalaman yang lucu itu yang bikin gue, ya lucu juga sih waktu lagi awal-awal nggak bisa bahasa Inggris. Jadi supervisor gue tuh dulu orang Kroasia atau orang mana gitu kan. Bahasa satunya, iya orang Kroasia atau orang mana. Gue nggak ngerti total, gue nggak ngerti dia ngomong apa, gue nggak ngerti dia ngasih tahu gue ini kerjain ini, gue nggak ngerti. Akhirnya yang gue lakuin, gue deketin orang Indonesia yang senior. Jadi gue udah bilang dari sebelum meeting, gue udah bilang sama dia, bro, ntar kalau dia ngomong apapun, tolong kasih tahu gue lagi balik gitu, maksudnya artiin buat gue gitu, gue nggak ngerti.
karena gue nggak ngerti dia omongan dia apa. Oh iya siap. Jadi pas lagi meeting dia datang, gue dikasih tahu gini gue iya padahal gue nggak ngerti. Pas udah beres meeting baru tuh gue samperin senior gue sebelah gitu. Tadi dia ngasih tahu apa aja. Oh dia ngasih tahu gini. Oh ya udah oke. Jadi aman. Aman ya. Padahal buset. Kalau misalnya face to face dia ngomong gue ya gue nggak ngerti apa gue nggak tahu lah lu ngomong apa gue nggak ngerti. Yang ada gue panik duluan karena gue nggak ngerti. Tapi ya sering jalannya waktu. Iya. Karena belajar karena kan sering ngedengerin dia ngomong, akhirnya lama-lama oh cara dia ngomong tuh kayak gini, arah dia ngomong tuh kayak gini, akhirnya ya lama-lama paham. Terus udah gitu pengalaman kerennya lagi dari situ tuh pas kita cruising dari Barcelona ke New York. Wah itu gila tuh. Sebulan tuh, sebulan tuh. Sampai badai di tengah laut, semuanya jadi jadi lu naik kapal pesiar dari Barcelona cruising cruising ke New York. New York. Iya sebulan perjalanannya. Wah gila itu badainya lewatin Triangle Bermuda. Kita di Bermuda itu tapi nggak ada overnight. Bilang nggak ada apa-apa. Overnight tapi badai beneran. Badai di sana semua kita sampai ditutupin semua announcement dari kapten. Semua yang ada di luar, yang ada di outdoor itu harus diikat. Semua harus diikat. Semuanya di apa? Dengan melayang. Oh iya, anginnya. Lu bayangin kapal itu Vista itu kan terbesar waktu itu sebelum Mardi Gras ya. Terbesar itu dia 14 lantai. Sebentar. Jadi ini kapal pesiar ya, stories ini kapal pesiar. Namanya Carnival Cruise Line. Itu kapalnya ada banyak ya kapalnya. Ada banyak. Sekarang yang terakhir ada yang terbaru, sama launching yang terakhir yang terbaru itu berarti total ada 30 kapal ya. 30 kapal. Nah, kapal yang lu naikin sekarang kapal apa waktu itu? Yang terakhir, yang lagi gue bilang ini lagi bacanya itu Vista. Yang ini gue bilang nih, Vista. Ini kapasitas tamunya tuh 4.000-an, 4.000 tamu. Berapa kamar kira-kira? Waduh, kamar berapa ya? Gue nggak tahu deh. Tapi kalau lantai sampai ke atas itu total 16 lantai. 16 lantai. 16 lantai. Nah, lu bayangin. Panjangnya berapa tuh? Waduh, nggak tahu gua. Lupa gua. Gede lah yang pastilah capek lah. Pokoknya lu keliling sekali kelilingnya capek. Pokoknya gede banget deh, pokoknya gede banget. Tiap 4.000 tamu plus kru-nya 1.500-an sampai 1.600. Berarti kan ada hampir satu kali berangkat kalau full bisa 6.000 orang. Hampir 6.000 orang total manusia di situ. Ya lo bayangin lah, pasti nggak akan kecil tempatnya. Lagi di segitiga Bermuda itu badai, yang dibilang badai. Semua bangku, semua pokoknya apapun yang di outdoor itu semuanya diikat, semua diikat dalam keadaan hujan. Kita ngikat rame-rame. Bisa bayangin itu lantai kan 14 lantai, itu air laut naik sampai ke atas, sampai naik air laut. Itu saking gedenya tuh ya. Saking gedenya. Dan kapten juga bilang pokoknya tamu nggak boleh ada yang di luar, jadi semua harus di dalam. Nggak ada yang boleh di luar, di outdoor itu nggak boleh. Jadi semuanya di dalam, ya terserah di dalam, terserah, yang penting di dalam, di indoor gitu, jangan di outdoor. Outdoor nggak boleh, outdoor total ditutup. Nah, oke. Ini kan lu berarti kan stay di kapal kan? Stay di kapal, lu makan, mandi, tidur, semuanya aktivitas lu lakukan di kapal. Nah itu makannya gimana itu? Ada kita kan di sana ada fasilitasnya semuanya lengkap, hampir kayak tamu sih. Jadi kita ada namanya, kita bilangnya crew mess, itu tempat kita kru semuanya makan, itu dining roomnya di situ, semua kru makan di situ. Ada kru gym, ada kru laundry, ada kru bar, jadi semuanya ada komplit. Berarti fasilitas sudah lengkap, iya. Lengkap semua. Jadi semuanya ya hampir kayak tamu lah, cuman versi mininya dan versi untuk kru kita, untuk kita doang kru. Kru lounge-nya juga ada, lu mau karaokean, lu main biliar, lu mau minum, misalnya minuman keras, di situ alkohol ya, itu ada di situ semua. Lu cuma mau makan doang juga ada, lu mau nge-laundry juga ada khusus. Kita semuanya udah ada fasilitas yang komplit. Komplit ya. Apalagi komplit ya? Ada yang lain nggak komplit? Ada, itu tinggal gimana elunya. Elunya nyari ya ada. Oke, jadi stories, jadi ini kan kalau misalkan di kapal itu
kita tuh bisa cari pasangan. Kalau pas boleh dari dalam negeri ataupun dari luar negeri juga bisa, asalkan Ya. sama-sama suka. balik lagi lu Nah, juga, lu mau apa enggak, ceweknya iya. mau apa enggak. Nah kayak gitu, dan bisa juga kalau misalkan lu mau request satu kamar, itu katanya bisa ya, satu kamar lu request satu kamar, ya pokoknya kayak gitu lah. Sip life lah, Sip lah kayak gitu. sip life. Nah, Ya. terus selama lu cruising tempat-tempat yang pernah lu singgah nih, yang paling berkesan apa? Seperti kan singgahnya kan maksud dalam artian setiap kontrak pasti tempatnya beda-beda kan. Nah, kalau kan setiap di dalam satu kontrak tuh kan kapal pasti cruising ke beberapa tempat. Nah, tempatnya itu apa? Seperti apa kayak gitu? Yang paling menarik sih, ya pertama yang gue bilang tadi di Eropa, itu menarik lah pasti. Eropa itu dengan sejuta indahnya. Lalu cruising ke Terus- mana aja sih? Eropa. Terus Ya itu Eropa. Nah, terus yang paling lagi terakhir itu abis Eropa tuh, abis gue Vista, gue ke Legend. Nah, Carnival Legend itu gue waktu itu join di Sydney, di Australia. Australia. Nah, gue di Sydney di Australia. Udah gitu gue cruising kita waktu itu ke apa namanya, Washington gitu, cuman Seattle. Seattle ya. Iya, Seattle itu Washington, tapi bukan Washington DC. Washington ujung, paling ujung. Nah, itu waktu itu kita tuh cruise-nya terus Alaska. Wah, gila men. Alaska. Wah, keren lah. Itu yang paling keren sih kalau maksud untuk wildlife-nya, itu paling keren Alaska. Iya. Wih, gila. Nggak ada obat itu Alaska. Keren. Lu bisa masih ngeliat beruang keliling sana sini, lu lihat ikan salmon yang asli, ikan salmon di dan bahkan lu bisa tangkap gede-gede banget. Itu lu selalu tangkap dengan tangan, maksudnya itu bisa. Keren banget. Terakhir kapal apa yang udah lo naikin? Terakhir, gue kontrak kemarin terakhir tuh gue di Victory. Di mana itu? Victory, home base-nya di Miami. Terus tapi cruise-nya pendek, cruise 3 hari aja. Udah sih, sisanya mah yang paling menarik di kontrak kapal tuh 2 aja sih, si Vista sama si Legend itu. Sisa-sisanya, nah itu paling tuh yang ke ini, yang di LA, yang home base di LA itu di Long Beach di ini. Wah, itu keren tuh. Lumayan gue sampai ke Hollywood, iya gue sampai Hollywood. Walk of Fame gue nyampe. Itu keren. Itu keren, cuma homeportnya aja yang keren, sisanya kurang menarik lah. Nah, terus nih, biar pada tahu nih buat tahu semua, lu pas pertama kerja di sana itu lu ngapain sih? Dulu emang cuma kerja cleaner, cuma dari housekeeping cleaner aja. Karena emang departemen housekeeping, karena emang asal lu tahu di Indonesia ini agensi cuma beberapa bagian aja ya. Di Indonesia itu paling ada kayak gitu, housekeeping, terus F&B itu lebihnya ke galley steward ya, galley steward. Terus laundry, deck jarang, tapi deck itu jarang. Sisanya hampir gak ada kok. Cook chef ya, chef banyak. Itu aja sih yang paling umum dibuka di Indonesia. Itu. Terus kehidupan di kapal tuh gimana bro? Maksudnya ada gesekan nggak antara sesama kru member gitu biasanya, atau enggak? Biasanya katanya ada yang bilang ada rasis gitu. Oh ya, di situ pasti ada lah namanya kerja kerja sama tim yang ya berapa orang, satu tim itu kan berapa orang begitu kan, dari beda-beda negara. Itu pasti ada lah, cuman kita di kapal kan ketat, kita nggak boleh aneh-aneh. Kalau misalnya aneh-aneh kita bisa dipulangin gara-gara yang hal sepele, hal yang nggak gitu bisa. Iya, makanya emang jenis-jenis pelanggaran apa yang bisa buat salah satu buat kru member yang di fire lah? Rasis juga bisa, rasis bisa. Apalagi harassment itu kan bentuknya nggak harassment cuman ke cewek doang. Iya, misalnya kita bully juga bisa. Bully juga kan jatuhnya harassment juga. Harassment semua bentuk harassment kalau dilaporin ya bahaya juga. Oke. Nah, nih buat sekolah biar pada tahu nih, kira-kira yang paling ngeselin tuh dengar dari negara mana sih? Aduh. Gak apa-apa. Ya beda-beda ininya sih, maksudnya kayak orang-orang India gitu kan, ngeselinnya itu.
Kayak gitu-gitu yang bau-baunya. Hei. Cuman kan kalau yang songong-songongnya dari Eropa ya kayak gitu-gitulah. Ya balik lagi sih orangnya, orang yang walaupun dari negara sendiri juga banyak juga yang nggak enak juga banyak. Apalagi kalau dapat misalnya supervisornya orang Indonesia sendiri, aduh mendingan nggak usah sih. Karena satu ini lah ya. Nggak enak sih, yang udah sih nggak enak, enakan sama orang negara lain. Jadi kalau mau komplain, mau ibaratnya mau ngelawan gitu, kalau sama negara sendiri, sama teman negara sendiri kayaknya canggung gitu, gimana ya, kurang enak mau ngomong apa-apanya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Gitu. Terus tapi selama lambat laun Inggris lu gimana? Ya improve lah pasti, automatically kayak gitu mah. Karena lingkungan lu kan mengharuskan, apalagi sekarang gua kerjanya yang benar-benar ngelayanin tamu gitu, yang benar-benar gua harus bisa sama tamu tuh, yang sampai gua kan jualan paling sekarang. Jadi gua harus gimana sih gua bisa jualan sama tamu dengan cara Inggrisnya, pasti kan harus yang benar-benar yang gimana ya, yang wah lah gitu, yang bisa benar-benar dia ngerti gua jelasin dia. Kan namanya orang beli itu kan pasti nanyanya detail. Namanya orang beli kita juga ya, jangan orang lain lah, kita juga kalau beli kan pasti kenanya ke pedagang itu sedetail mungkin gitu, jangan sampai salah. Dan gitu gue juga ngejelasinnya jangan sampai gue salah gitu kan. Kalau salah itu berarti di harga kan, mainnya di harga, karena kan gue jualan produk gitu. Jualan produk, kalau misalnya gue salah ngasih harga, salah miskomunikasi, ya bahaya dong. Apalagi misalnya pernah waktu kejadian gue salah jelasin, emang salah gue sih, salah jelasin, gue salah jelasinnya. Akhirnya, nah lucunya tuh, jadi ada gue nih berdua kan nih kerja, gue jelasin nama tamu yang satu, nah temen gue jelasin yang satu, gue deal dengan harga yang emang sih salah gue deal dengan harga ini. Nah sini gue deal, jadi deal itu harganya sama tapi paketnya isinya beda. Ya yang satu yang ini komplain dong, kok yang ini bisa dapat dengan harga yang sama, kok dapat ini, kok aku nggak cuma dapat segini. Aduh, dan salahnya salah di gue, karena harganya sama, gue dapatnya lebih banyak. Harusnya salah, harganya harusnya lebih tinggi yang gue, cuman karena gue salah, gue ya tadi gue bilang salah gue, akhirnya harusnya tuh cuma dengan harga segini tuh harusnya lu cuma dapat beberapa aja gitu. Cuman kalau gue kasih ini gue kasih lebih. Coba bentar, ini lu ngomongin apa nih, maksudnya lu? Gue jualan produk. Lu sekarang berarti di gue jualan foto sekarang. Oh berarti lu jadi fotografer ya? Gue jualin foto, jadi Oke. Jadi foto itu ya kayak kita di tempat wisata di Indonesia juga kan ada tuh. Oh jadi sebenarnya kalau misalnya kerja di kapal, sebentar gue skip dulu. Sebenarnya kalau kerja di kapal itu, lu kerja di sana. Cuman di situ ada beberapa departemen yang bisa hire orang baru itu maksudnya dari departemen lain. Ketika mau awal tuh nggak di kebuka ya? Ya lu mau kemana pun bisa sebenarnya, di kapal tuh lu mau kemana pun bisa. Tapi ya itu ntar lu bisa lu mau kemana sih arahnya, misal lu ke entertain pun kalau emang lu bisa, kenapa enggak gitu. Semua itu ada, banyak banget kok yang pindah-pindah itu banyak. Nah, tinggal balik lagi lu mau kemana pindahnya gitu. Stories jadi gini, jadi tuh ini kita belum kenalan dulu kita nih, oke. Oh no. Enggak lagi gampang. Oke, namanya Firman nih. Ini teman gua Firman. Dia sebenarnya kerja di kapal, cuman karena pandemi dia lagi stay dulu di rumah, makan di rumah kayak gitu ya. Nah, ini awal karirnya itu di kapal itu sebagai cleaning service lah bisa bilang ya. Kalau misalkan di sini tuh cleaner lah di departemen housekeeping. Cuman udah beberapa kontrak dia coba untuk mengajukan untuk menjadi fotografer. Ya fotografer. Nah, jadi itu bisa kalau misalkan lu kerja di karnival, misalkan yang mau kerja di kapal nih ya, yang mau kerja di kapal pesiar, misalkan lu mau kerja di sana, lu pengen jadi ngelamar fotografer bisa, cuma lu harus punya ini kompetensi juga kan, kalian juga memoto kayak gitu. Tapi terus lanjut. Sorry mah kali. Gak tahu. Iya pokoknya ya lagi negosiasi lah ya tadi. Terus? Oh iya yang cari itu ya. Iya temen ya itu tadi, makanya Inggris tuh penting banget di sana. Improve, lo harus benar-benar improve Inggris lo, dan lo harus benar-benar improve. Kalau enggak ya lo ketinggalan dan lo akan jauh. Tapi setahu gue sih semalas-malasnya lo belajar bahasa Inggris sana pasti akan bisa, karena
lingkungan. Karena lingkungan dan lu dituntut harus lu tuh harus bisa gitu. Akhirnya ya udah lama-lama ya udah kayak bahasa sehari-hari lu aja gitu, yang secara nggak langsung ternyata gue bisa ya ngomong bahasa ini, ternyata gue bisa ya ngomong ini gitu. Yang Tanpa dari lu sadari yang dari basic lu jadi tanpa lu advance sadari ya. tanpa lu sadari tiba-tiba ya lu improve diri lu sendiri tanpa walaupun lu nggak sadari gitu. Ya karena Karena emang emang segala itu sesuatu tuntutannya, yang iya. practice make perfect ya. Gitu. Iya. Misalkan lu diomongin terus ucapin terus Iya. itu akan Ya, ini kosakata pun semakin advance akan nambah dengan sendirinya akan nambah dengan sendirinya, betul. dengan cara orang ngomongnya, cara Iya. ngomongnya gimana misalnya, cara ngomongnya tuh kayak gini. Karena kebanyakan gini orang kita itu modal nekat, kebanyakan nekat di kapal ya, benar nggak? Benar. Modal nekat kan? Ya, semua juga nekat, termasuk gua. Iya. Benar. Mereka tuh nggak punya kemampuan bahasa Inggris sedikit pun gitu. Iya. Mereka hanya modal nekat kayak gitu. Iya. Penting mereka bayar, mereka apply, mereka dapat tiket, mereka berangkat. Untuk urusan Sampai mereka sana bingung. ngomong kayak gimana bingung ya udah. Sana bingung. Cuman lebih lagi di situ di kapal ini biasanya kalau orang kita di kapal ini biasanya suka dikucilkan kayak gitu ya, masalah bahasa kayak gitu. Benar, Karena benar. kebanyakan kita belum ada Iya, keterampilan gua sendiri dari juga. si bahasa. Gue sendiri kayak gitu kalau sekarang ini yang terakhir gitu, kalau ada anak baru datang kontak pertama orang Indonesia, gue udah aduh gimana nih bahasa Inggrisnya Iya, nih, betul. pasti udah aduh sendiri guanya, padahal ya gue sendiri juga dulu kayak gitu cuman tetap aja kalau begitu ada anak baru datang ke Indonesia, kontak pertama mas, iya, aduh udah pasti aduh udah bingung, udah pasti kasarnya kayak dalam kasarnya tuh kayak aduh malu-maluin gak nih ntarnya gitu kan. Padahal ya nggak kayak gitu juga harusnya gitu. Cuman tetap ada kayak gitu. Iya, jadi koreksi ya, misalkan buat teman-teman yang mau kerja di kapal sebisa mungkin advance dulu lah buat Inggrisnya. Ya biar nanti pas di sana nggak dikucilin kayak gitu. Biasanya suka rasis kan masalah kayak gitu kan ya. Iya. Iyalah. Dan banyak juga sih orang misalnya yang nanya sama gue pengen misalnya di sini ya, misalnya gue ngomong di Indonesia, kita ngomong di sini ya, kadang sekarang gimana sih kalau pengen kerja di kapal gitu, selalu nanya kayak gitu. Iya. Ya gue selalu bilang sih paling pertama bahasa. Lu bahasa dulu, pertama bahasa, kedua experience. Karena biar gimana experience tuh harus. Tapi experience itu nomor 2, gue bisa bilang buat nomor 2. Kenapa? Karena begitu lu misalnya terima, lu berangkat, lu mulai kerja, lu pasti di training gitu. Lu pasti di training, lu pasti diajarin lagi gitu. Jadi experience itu nomor 2 lah. Penting tuh bahasa. Lu gimana mau di training kalau lu nggak ngerti apa yang dia omongin gitu. Sedangkan kita kalau udah mulai jam kerja nggak boleh, walaupun kita satu negara, kita nggak boleh pakai bahasa negara kita sendiri. Kita harus pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi gue selalu bilang sih orang yang pengen berangkat selalu bilang pokoknya bahasa Inggris dulu aja lu benerin. Kalau lu bisa bahasa Inggris insya Allah lu pasti bisa berangkat. Experience tuh bisa apa ya? Ibaratnya sertifikat tuh bisa nembak lah. Jadi semua orang tuh sebenarnya bisa ke kapal semuanya asal ada kemauan ya. Jadi nggak perlu harus S1 lah, S2, S3 campur, nggak perlu ya. Yang penting lu minat sama bahasa lu bagus deh, itu aja sih. Sama modal. Iya, Modal gratis. Ya, karena Beda gratis. nggak? Karena kan ada juga beberapa kapal kayak yang gratis tuh kayak kapal ikan, lu bisa berangkat gratis. Maksudnya sistem potong gaji. Kapal ikan doang sih kayaknya. Kalau kapal tanker nggak bisa. Bisa, tapi dokumen tetap lu harus urus sendiri semua. Dokumennya banyak dan mahal sih. Modal dokumen, tapi udah habis dokumen lu udah punya, lu apply, lu bisa dibayar bisa dibayar potong gaji bisa. Cuman tetap modal di awal dokumennya yang berat. Kalau kapal ikan mah nggak perlu dokumen juga, yang penting lu punya SIM book aja udah bisa berangkat sih. Cuman ya itu lu lihatlah banyak lah kasus-kasus kejadian kapal ikan yang nggak enak ya. Kayak kasus terakhir kemarin yang kapal Cina itu yang dibuang ke laut lah itu. Ya karena mereka ya itu tanpa modal, mereka berangkatnya nekat doang. Akhirnya ya itu di trackingnya juga susah dan mau nuntut apa-apa juga susah. Karena udah gitu kan namanya orang baru datang itu kan pasti tanda tangan. Kita namanya pakai data nambah kayak bahasa Inggris kita nggak paham, tanda tangan aja. Jadi secara hukum juga kalah. Cuman ya karena lebih kemanusiaannya, karena dia dibuang ke lautnya itu yang dia perlakuin nggak manusia, akhirnya mereka bisa dituntut. Tapi kalau misalnya secara hukum yang lain-lain itu nggak bisa dituntut mereka karena lu udah tanda tangan kontrak, lu udah tanda tangan.
walaupun lu nggak paham apa isi kontraknya itu, lu nggak paham karena bukan bahasa Indonesia dan nggak boleh dibaca, udah tanda tangan aja. Nah, kayak gitu gitulah. Oke. Ini lu udah berarti udah apa? Udah berapa bulan ya Apa tuh? di sini? Wah, gue udah hampir sampai anak gue lahir. 10 bulan kali lebih ya, dari Maret lah, Maret awal lah. Dan gue waktu itu beruntungnya pas pulang, jadi corona belum rame di Indonesia. Waktu itu Maret baru apa ya? Baru ada isu yang katanya orang Depok Oh, yang iya. Itu Maret, dari tamu dari Jepang katanya. Iya, Itu Maret awal. Maret awal itu. Nah itu pas gue pulang, jadi gue beruntungnya jadi gue cuman sampai bandara tuh sampai Soekarno Hatta gue cuman suruh nulis di surat kuning gitu, terus orang petugasnya ngasih tahu kalau misalnya ada keluhan sakit setelah 14 hari ada keluhan sakit langsung ke rumah sakit rujukan. Itu doang, jadi nggak ada karantina. Nah abis itu semua karantina 14 hari. Gue sih nggak kena waktu itu, alhamdulillah langsung pulang gue. Karena ini yang lu alamin sama halnya yang anak-anak kapal lain alamin ya. Mereka juga udah ya bingung. Tapi sekarang lucunya gini, lucunya yang di kapal juga nggak bisa pulang. Yang kan ada sekarang yang sebagai yang di kapal, masih di kapal nggak bisa pulang. Jadi cuman ya di sana aja udah, karena nggak bisa pulang juga. Terakhir itu kan yang pada dipulang itu sekarang kan karena nggak ada penerbangan internasionalnya kan. Ya, akhirnya banyak yang dianterin pakai kapal juga. Nah waktu itu yang kemarin berita yang dianterin sampai ke Tanjung Priuk. Nah kru dianterin sampai Tanjung Priuk karena ya nggak ada pesawat komersilnya, nggak ada. Akhirnya ya udah pakai. Nah tapi kan nggak semuanya keangkut. Nah banyak yang di kapal. Akhirnya yang di kapal juga nggak bisa pulang. Udah ada yang 11 bulan, udah ada yang setahun lebih, udah ada yang 14 bulan. Kayaknya ya udah. Tinggal yang kita di sini nggak bisa berangkat, yang di sana mereka nggak bisa pulang. Ya mudah-mudahan corona ini segera berlalu ya. Mudah-mudahan biar normal kembali, biar bisa kerja lagi ya, seperti sedia kala, dan dari sektor-sektor yang terdampak semua sektor bisa bangkit lagi. Pokoknya terlebih sektor UMKM, pasti banyak kan UMKM sekarang yang bingung dia mau ngapain kayak gitu. Ya, nah ini kan ngomong-ngomongin masalah UMKM nih. Lu kan gue dengar lu katanya mau buka usaha nih. Usaha apa sih? Jualan es. Kayak gimana esnya? Ada semuanya? Gua nggak bawa. Cupnya doang ada. Oh, apa nih? Cupnya doang ini namanya. Tapi gua nggak bawa. Ada di warung semua kan di lapak. Apa namanya? Minuman. Hah? Minuman. Ya. Nama brandnya minuman. Iya minuman. Cuman pakai bahasa Inggris. Apa tuh? Jadi plesetannya bahasa Inggris, minuman. Oh, jadi diplesetin. Biasa Indonesia sukanya main pleset-plesetan. Namanya Newman. Karena kalau dibaca ya minuman. Minuman, ya betul. Oke. Itu minuman apa aja? Ya kekinian kayak Thai tea. Oh, iya. Kayak gimana? Oh, kayak gini. Minuman. Ya, minuman ya. Namanya Newman. Kok bisa pikiran bikin kayak gini, bro? Nganggur bro. What? Nganggur gak ada kerjaan. Oh no. Ngapain lagi ya udahlah. Ya, Enggak, maksudnya kenapa lu bisa pikiran aku mau bikin minuman aja gitu. Dan kenapa brandnya itu minuman kayak gitu. sebenarnya ini brand kakak gua sih. Dia buka duluan, terus gua ngikut daripada pakai nama baru. Udahlah kita bikin, jadi biar ibaratnya kayak cabang gitu loh. Gitu. Jadi kayak ada dua di Tajur, satu di sini satu. Bahkan rencananya sih kalau ada tempat lagi dan ada kerjasamaan, gua mau buka satu lagi. Cuman buka franchise sih nggak franchise sih, cuman ya gua aja karena ada tempat, ada satu lagi kan. Sayang daripada nggak dipakai. Mau buka lagi, cuman belum tahu nih, belum dapat lokasi yang pas aja. Kalau lokasi ada lokasi pas sih kayaknya buka lagi. Apa aja nih menu-menu yang di Macam-macam, ada Thai tea, green tea, terus ada taro, red velvet, milk tea, ada yang coklatnya juga ada, coklat aja, ada kopi juga, brown sugar. Oh, kopi ini ya, apa? Ya pokoknya kekinian lah. Gula aren ya, kayak Gula gula aren aren gitu ya. Kopi gula aren ada.
Gue juga bikin ini juga, dalgona juga ada. Dalgona juga. Dalgona ice coffee. Minuman. Ini ada Instagramnya nggak bu? Ada, cuman gue nggak aktif, gue nya malas megang. Nggak kepegang, gue males. Oke. Ya, biarpun corona, kita nggak boleh patah semangat ya. Pasti ada jalan di mana itu ada cobaannya, ujiannya nggak selamanya ujian itu minta kita. Gitu. Tuhan udah atur semuanya. Gitu. Tuhan bakal ngasih celah. Tinggal kreatifnya. Tinggal kreatif aja. Pertama, yang penting kemauan dulu, usahanya dulu aja. Mau ngapain, doa juga. Udah doa ya udah, tawakal aja. Ya, Allah aja yang nentuin mau kayak gimana. Nanti asalkan niatnya baik kayak gitu kan. Benar. Ya, karena lu juga sebagai kepala keluarga kan, kamu juga tinggal dia kayak dia aja. Gitu. Ya. Itu dia bro ya, dinamika ya. Yap, benar. Kalau nggak gini nggak seru ya. Nah? Kalau nggak gini nggak seru. Iya, Harus kalau ada kayak gini story-nya. harus ada story-nya. Makanya di sini kan. Ntar lu punya anak, lu punya story-nya. Nah iya. Punya anak lu udah gede, Lu bisa lu ada ceritanya nih. iya. Lu bisa kasih motivasi juga Nggak lah. tahu, Nggak dan cuma gitu. ke anak lu. Lu bisa kasih motivasi ke teman-teman lu juga di Kan- sekitar. Iya, gitu. ntar kan anak kan kalau udah gede kayaknya si corona ini kan udah nggak ada. Ya, Nah, benar. berarti tinggal story-nya tuh. Story-nya ya. Dulu nih, jadi dulu Tahun bagiannya apa? 2020 ini Bagiannya ayah, papa, Ayah. mbak. Oh iya. abah. Iya. Jadi story-nya ya kan, lu juga kan mungkin anak lu juga udah umur tahun kan. Iya. Udah setahun ya, biar gimana pun kan belum mengerti lah masalah kayak gini, belum ngerti. Ntar dia udah gede pasti ini sejarah ini kan, ini sejarah banget nih, corona ini sejarah lah. Ini kan bukan yang tragedi, bukan yang, dan ini kan internasional semua. Ini bencana global sih. Iya, semua negara kena. Dan mungkin nanti generasi kedepannya kan ini kayak gini, mudah-mudahan juga mudah-mudahan sampai nggak ada lagi lah yang kayak gini. Iya. Berarti kan tinggal sejarahnya, tinggal story-nya. Kita nih, kita hidup di masa ini gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai anak di masa depan itu ada juga yang kayak gini lagi, nemu kayak gini lagi. Oke, terakhir nih bro. Pesan-pesan lu buat story semua yang ada di sini, kira-kira biar kasih motivasi lah. Mungkin kan ada beberapa sebagian yang terdampak karena corona ini. Kira-kira apa yang bisa lu buat diri lu jadi bangkit lagi, itu kayak gimana? Gimana ya? Ya gue sih, yang penting mah jangan inilah, maksudnya jangan terlalu terima pasrah banget sama keadaan. Jalan tuh pasti ada aja, ya kan. Penting lu mau gerak, lu mau nyari informasi, ya hubungin lah teman-teman lu yang kira-kiranya. Ya kayak gue juga kan beberapa kali hubungin dia untuk ternyata emang nggak bisa gitu, ya udahlah. Nah tapi kalau itu nggak bisa berarti jangan stuck gitu. Cari jalan lain. Out the box tuh lagi kayak gini sih. Lu jangan pikir berat, lu wah nggak bisa, wah takut, wah ini wah itu. Ya udah, lu bakal stuck gitu. Jadi jangan stuck lah, maksudnya lu gerak lah, lu carilah apapun itulah, pasti bisa lah, pasti ada jalannya, asal lu nyari. Kalau lu cuma diem aja ya udah, lu cuma akhirnya waktu doang, akhirnya lu nggak ada nyesel doang. Jalan aja dulu, terus kalau misalnya udah jalan terus itu belum sesuai dengan apa harapan, ya santai aja gitu, jangan dibawa stres. Karena ngebangun sesuatu itu emang gak gampang. Segala sesuatu itu kalau namanya ngebangun itu gak gampang. Nggak segampang itu Ferguson. Gak gampang, pasti gak akan gampang. Ya kayak gue juga jualan ya, namanya jualan ya, kadang rame, kadang sepi, kadang gak jualan. Kadang nggak ada yang beli sama sekali. Kadang yang beli sama sekali, ya namanya jualan ya. Dinamika ya. Iya, tinggal nikmatin aja. Nikmatin aja prosesnya. Semua yang dinikmatin prosesnya pasti ujung-ujungnya pasti ada ujungnya, pasti manis lah. Pasti ada hasil. Oke. Sukses terus bro. Oke, tetap semangat. Ya. Oke, stories mungkin itu aja tadi sepenggal kisah dari seorang Firman Maulana tadi yang menceritakan beberapa pengalamannya mulai dari kerja di kapal sampai akhirnya dia dirumahkan dari perusahaannya karena corona. Oke, buat teman-teman subscribe
subscribe dan like video saya untuk notifikasi. Oke, I'll see you soon. Goodbye.